Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dengan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat tenggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala sesuatu bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan api jahat. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan terus oleh ayat ini, Tuhan. Keberadaan kami semua di sini adalah konsentrasi pada ayat-ayat yang kami hafal ini, yaitu memperoleh semua itu dan kuat di dalamnya, sehingga Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami betul-betul murid-Mu yang Engkau andalkan, yang Engkau banggakan, dan tidak ada yang dapat mematahkan semangat iman kami. Tidak ada, tidak ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini masih tetap bicara tentang cinta. Iman bisa teguh, bisa mantap kalau fondasi tempat iman itu bijak, sungguh-sungguh mantap, kuat di atas batu karang, bukan di atas pasir. Di atas pasir, wow, Anda boleh coba ke pantai, berdiri, dia akan makin ke dalam. Saya punya banyak pengalaman dengan main pasir. Orang Sintang tahu nggak? Ini orang Kalimantan Barat, orang Sintang. Kalau musim kemarau 1 tahun 1 kali. Kota Sintang itu Kapuas, Sungai Kapuas paling lebar itu di Sintang. Hampir 1 kilometer lebarnya. Dan kalau musim kemarau, kurang lebih separuhnya itu dari dataran pasir, seperti di Arab sana. Pada orang tua senang hati. Kami anak-anak paling happy. Ya kenapa? Main layangan nggak pernah nyangkut, ya loh. Bisa lari, main sepak bola kami waktu kecil hanya tancap 2 tiang sana, ujung sana 2 tiang, nggak pernah out. Gocek bola sampai nggak pernah outnya, nggak ada batasnya. Nah, tapi itu ya, itu pasir ya. Nah, pasir kalau yang makin dekat air, kalau dihempas dia makin melanggar, hilang gitu. Sehingga kalau pasir itu memuat cukup lama, dia terkikis itu. Tadinya kok agak jauh loh, lama-lama dia makin berkurang banyak. Itulah sebabnya di Matius pasal 7 Tuhan Yesus bilang, setelah dia menyimpulkan seluruh khotbah di bukitnya dari pasal 5 sampai pasal 7 bagian terakhir dibilang, ya, orang bijak yang mendengar khotbahnya itu ya, akan menyimpannya, akan memeliharanya, akan memperhatikannya seperti orang berdiri membangun rumah di atas batu bara. Tapi orang bodoh akan seperti membangun di atas pasir. Nah, itulah sebabnya nomor 1, set up iman kita, doktrin kita. Doktrin. Anda harus betul-betul menggeluti doktrin itu sedemikian rupa. Bukan lagi kata orang, seperti perempuan orang Samaria yang ikut perempuan Samaria itu kan. Sekarang kami sudah tahu
bukan lagi dari omongan kamu, tetapi kami sudah tahu. Nah, itu dia. Jadi ya, kalian pun ya awal-awal dikasih tahu, ya kan? Di sini kan dosen-dosen ajar, awal-awal dikasih tahu, diajar. Nah, disitulah saatnya Anda bertanya, dan sebenarnya sambil mencerna, dan kemudian menjadi daging kamu sendiri. Dan setelah menjadi daging kamu sendiri, tak bisa diambil lagi. Itu sudah punya kamu. Bukan kamu bawa sampai mati. Itu milik kamu. Kamu memahaminya, lengkap dengan ayat-ayatnya, segalanya. Nah, berdirilah teguh di atas iman. Apa yang kamu imani itu harus sangat-sangat mantap sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya iman Kristen tidak banyak. Kalau Anda sudah memahaminya, jika doktrin tidak sesuatu banyak kali menseminarkan. Makanya setiap kali berorasi mereka bertanya, dia pikir pertanyaannya itu pertanyaan baru. Dia pikir, padahal pertanyaannya itu sudah banyak kali saya jawab. Saya bilang, makanya sebelum dia tanya, saya tahu dia udah mau tanya apa. Baru setak satu kalimat, kira-kira udah jawab saya. Dia mau tanya apa? Kenapa? Ya karena memang sebenarnya doktrin kekristenan itu tidak inovasi. Wah, tahun depan bermutasi menjadi doktrin lain, yuk jadi beda lagi. Malah nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Oleh sebab itulah, ketika kamu sudah mengenalnya, menghafal ayat-ayat yang berhubungan dengan itu dan lain sebagainya, itu sudah kamu ingat. Istrinya Johnson jujur yang di Pontianak, korban. Yang kami sangat heran itu, kenapa bisa menghafal begitu banyak ayat kalau waktu kelas seminar, saya cuma tersenyum. Jadi hafal 20 tahunan. Ya, kamu enggak. Fatih buka Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kira-kira di situ sudah tahu punya apa kan? Enggak. Buah baro ada di mana? Enggak. Gampang dong, ya. Hendaklah kamu mempersembahkan demi Allah yang hidup, mempersembahkanlah tubuhmu yang kudus. Itu ada di mana ayat itu? Itu sudah anak-anak macam begini. Anda sudah harus sungguh-sungguh paham. Saya memang sekarang ini apa ya? Saya bilang sama Stephen itu di kedokteran apa namanya nih? Short term memory loss. Yang long term ingat sekali. Sampai yang saya kecil-kecil masih umur 5 tahun saya ingat. Umur 17 tahun saya ingat. Yang short term punya tadi orang mau nyebut namanya, saya mau tanya lagi malu, nggak enak. Tadi barusan. Nanti dia bilang, waduh Pak Bento, baru 10 menit dia nanya lagi nama saya sampai udah 2 kali. Nggak enak. Yang lama-lama saya ingat, lama-lama semua saya ingat gitu. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalian mengasah. Akhirnya kamu sudah memiliki fondasi iman yang mantap, betul-betul mantap. Yang sudah kamu cerna loh, bukan yang hanya sekedar ini apa ya, diusap-usap kemudian dimuntahkan punya. Bukan, ini benar-benar kau udah masukkan ke dalam, sudah kamu cerna di dalam. Nah itu, yang demikian ini sudah mantap. Kamu bangun kemudian di atasnya. Nomor apa? Iman yang menggoncangkan surga dan neraka. Wow. Iman yang menggoncang surga dan neraka. Wow. Iman yang seperti apa itu? Saudara yang saya kasih tahu. Kalau pernah saya sampaikan, apa beda ya Michael Settler dibakar hidup-hidup dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar hidup-hidup?
Mengapa Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dan tidak menolong Mephibosheth? Pernah kamu pikirkan? Mengapa Tuhan tidak menolong Mephibosheth, tapi Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Oke, saya dapatkan. Masalahnya ada pada tema khotbahnya. Tema khotbah. Tema yang dijunjung. Pada zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tema yang dijunjung oleh Tuhan pada saat itu adalah apa? Nebukadnezar kira dia jagoan, bahwa dialah yang berhasil menghancurkan bait Allah. Allahnya orang Yahudi yang mereka sebut-sebut Jehovah itu sudah dikalahkan. Takut sama Nebukadnezar. Di mana si Allahnya yang katanya hebat itu? Yang zaman dulu pernah bawa mereka nyeberangi Laut Merah. Yang semua bangsa dihabiskannya semuanya. Mana dia Allahnya? Suruh dia keluar. Udah gua habisin kok dari itu. Temanya Tuhan mau kasih unjuk. Nebu, kau ini tidak ada apa-apa. Betul nggak? Kau ini tidak ada apa-apa. Kamu bisa begitu hebat itu karena sebenarnya saya itu sudah mau menghajar. Saya sudah mau menghajar ini bangsa yang saya sayang ini sebenarnya. Karena mereka kurang ajar, mereka menyimpang. Jadi saya sudah mau menghajarnya, maka itu saya bangkitkan kamu. Kamu malah tidak bersyukur. Coba kau lihat satu kali ini. Ini ya. Di antara bangsa itu masih ada yang sangat beriman kepada saya. Saya mau kasih lihat sama kamu. Apa kamu berkuasa untuk menghanguskan dia punya rambut satu lembar pun? Ya. Jeder masuknya. Kalau yang melemparkan dia masuk nggak mati, mungkin dikira bahwa apinya itu main-mainan. Tapi karena yang lempar mereka pun sudah hangus, wah ini nggak main-main. Ini beneran api beneran dahsyat. Tetapi mereka di sana kayak masuk ruangan AC. Sehingga Nebukadnezar heran sekali, bukankah kita masukkan 3 orang, kenapa jadi ada 4? Suruh keluar. Akhirnya dia mau berteriak, di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hikmatnya masih kurang seinci. Kalau cukup, dia harusnya berlutut. Oh Allah Jehovah, aku juga mau menjadi umatmu. Terimalah aku sebagai anakmu. Tapi tidak. Habis. Jadi tema yang dijunjung pada zaman itu adalah Allah yang hebat. Allah yang hebat. Banyak orang mau percaya Allah yang hebat, betul nggak? Seharusnya ya dong. Waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 lebih orang dengan 5 roti dan 2 ikan, seru nggak itu? Yang makan saja udah ditelan sampai ke dalam masih. Bener ya tadi roti yang dimakan. Betul nggak? Bener. Kenyang nggak? Kamu kenyang nggak? Kenyang. Bukan makan angin. Roti. Kenyang. Wah, makanya katanya besoknya mereka cari Yesus lagi kan. Besoknya mereka cari lagi apa? Siapa enggak senang
Kita dapat pemimpin yang tiap hari cukup 5 roti 2 ikan kita makan orang satu. Ya, tinggal nyanyi syukur, syukur, bersyukur. Waduh, ya toh. Semua sudah dimasak oleh Lina. Ya, bersyukur aja. Gimana? Seneng dong. Tahu nggak? Semua Petrus, saya pikir dalam rombongan murid Tuhan Yesus yang paling punya pengalaman seru itu Petrus. Betul nggak? Siapa bayang? Nggak ada duit. Tuhan bilang apa? Kau pergi ke Senayan, kau pancing. Ikan pertama kau dapat, buka mulutnya, isi ada 2 dinar. Petrus dulu gitu. Benar ini, coba aja pancing. Gak tahu berapa lama pancing, kita nggak tahu gitu. Mancing tuh kata pastor kan dia paling gak suka. Kalau Nok paling suka. Ya, saya antara suka nggak suka lah gitu. Kenapa enggak? Aduh, kalau dapat suka. Nggak dapat setengah hari rasanya, ya toh. Mau bagaimana? Nah, Petrus mancing loh, ya. Dapat. Dibuka, itu mulutnya ada. Seru nggak ikut burung macam begitu? Wih, luar biasa. Wow, kamu bisa bayangkan. Mertuanya sakit, dibawa Tuhan ke rumahnya. Mungkin Petrus pikir, guru, sorry ya, mertua sakit. Jadi saya yang siapkan makanan. Ya, langsung sembuhkan mertuanya, langsung pergi ke dapur. Oh, rahmat ya, enggak. Kan hebat nggak ikut Tuhan macam begitu? Hebatnya nggak? Wih, anak panti dijanjikan sukses, sukses. Makanya kenapa teologi sukses, teologi kemakmuran itu banyak pengikutnya. Waduh, coba kalau mereka coba tiru Tuhan Yesus misalnya, kan ada ya Pak. Nah, 5 roti 2 ikan itu yang di meja, yang di bawah pun banyak. Lalu dipecah-pecahkan katanya, angkutlah untuk mereka. Oh, cuma lihat, ini cuma 5 loh. Kenapa kita bisa makan segereja? Ya, kok bisa ramai? Karena semua orang bilang apa? Dahsyat, dahsyat. Sungguh dahsyat. Ya. Itu Pak Geri, jemaatnya saya. Dia tuh dari gereja. 1 kali saja dia ikut broadcast. Yang bawa dia ikut broadcast itu gembalanya lagi. Habis ikut broadcast dia nggak mau balik ke gerejanya. Gembalanya mungkin pikir rugi amat saya kalau dia ikut broadcast. Dia bilang sama saya, dia bilang, Pak Sento kenalkan, dia sebut namanya. Saya kenal, dia bilang, oh itu adik kelas saya. Wah, adik kelas saya, saking hebat. Rogo-rogo dari dia punya kantong, debu emas turun. Emas turun. Hebat amat. Nah, saya tahun berapa waktu itu ya? 97 atau 98. Berdua sama Pak Hasan. Kami pergi ke satu gedung di Kelapa Gading, ketemu dengan satu orang. Sebenarnya waktu itu orang itu dalam rangka dia mau rekrut saya jadi agen asuransi. Saya kan mantan orang asuransi. Waktu itu, wah dia ngomong tau gak? Lalu hati saya pikir ini orang. Dia bilang apa? Dia pergi ke India katanya, sampai dia menyembah Sai Baba. Sai Baba katanya. Kenapa sih? Kenapa bisa begitu? Hebat juga. Dia bilang itu gaul. Dia bikin jadi emas.
Saya bilang, itu si sihir. Wah, entah, pokoknya dia sampai teman. Nah ini orang Naure, Kristen lagi dia tadi. Makanya Kristen yang kejar-kejar sukses ke macam-macam gereja, kejar sana, kejar sini, kejar nyelonong ke Sai Baba. Kacau. Nah ini. Jadi pada waktu zamannya Sadrak, Mesak dan Abednego, tema yang dijunjung itu adalah apa? Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Nebukadnezar, kamu jangan berpikir bahwa kamu berhasil mengalahkan Allah. Sedikit pun jangan kau berpikir begitu. Ya. Kamu itu ya disentil saja hilang. Nah lalu zamannya Michael Sattler, apa? Dari seorang imam Katolik, ya, mengenal kebenaran, tinggalkan posisinya, tinggalkan jabatannya, yang sebenarnya penuh dengan kenikmatan duniawi segala macam. Ya. Mereka tidak menikah tapi kawin terus gitu. Ya. Semua kenikmatan dunia sebenarnya tersedia. Yang saya kasih dalam kelas. Kalau nggak percaya baca Alberto Rivera punya buku itu. Ya. Dia mau disodomi sama temennya, dia lapor atasannya, malah dia yang dimarahin katanya. Udah kasih aja gitu. Bukan main-main gitu. Nah itu. Nah ini Imam Katolik Michael Sattler. Anda boleh baca bukunya. Jadi dia keluar. Karena kalau kau baca satu Alkitab nggak taubat, itu pantas nggak ditempelin ya? Karena Michael Sattler cukup satu ayat. Tahu nggak ayat yang menyelamatkannya itu apa? Yohanes 8 ayat 32 itu. Jikalau kamu benar-benar apa? Adalah muridku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia cuma dapat sepotong ayat itu, sepotong. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Cuma itu yang dia ulang-ulang nyebut itu. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalian udah nonton kan filmnya itu ya? Nonton. Wow. Akhirnya dia dibakar. Kenapa Tuhan tidak buat seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Temanya beda. Ya, temanya beda. Temanya apa? Temanya adalah ini orang ya menyatakan itu salah dan ini benar. Pengajaran itu salah, pengajaran ini benar. Kalau dia ikut pengajaran ini yang dia sebut benar itu, lalu dia kebal di lalap api tidak apa-apa, semua orang juga mau ikut. Betul nggak? Apa yang membuktikan bahwa itu benar? Ya nggak? Siapa yang tidak mau? Belum. Semua orang juga akan ikut. Kalau jadi hamba Tuhan, semuanya jadi kaya. Ya dong. Semua orang datang, jual tanahnya, bawa duitnya, berlutut di kaki Yusma. Ya kan? Dari mana-mana semuanya datang kasih persepuluhannya sama Fatih. Wow. Siapa yang mau? Semua orang juga mau. Karena temanya sekarang ini kebenaran. Kebenaran. Jadi para Anabaptis yang sangat amat dahsyat imannya mereka itu. Sungguh Tuhan memakai mereka untuk membuktikan bahwa pengajaran yang mereka pegang itu sungguh benar. Sungguh benar.
saking yakinnya mereka bahwa itu benar. Tukar nyawa. Oke? Di dunia ini apa yang lebih mahal dari nyawa kamu? Apa yang lebih mahal? Tidak ada. Tidak ada. Jadi, kamu tinggalkan gereja ini, kamu bilang salah, sesat, ya. Lalu kamu ikut mereka, gerejanya nggak tahu di mana ini. Iya, itu benar. Iya. Berani berapa kau bayar harga itu? Enggak sih, saya nggak mau bayar. Katanya saya dijanji akan dikasih rumah satu. Semua orang juga tahu. Betul nggak? Semua orang juga bisa. Itu kau yakini benar, sangat benar doktrinnya. Oh benar, sangat benar. Berapa uang kau berani bayar? Oh, saya nggak tahu. Uang seisi dunia, kalau yang saya punya saya bayar. Karena itu benar. Oh ya? Tadi saya bilang Petrus pernah mancing dapat ikan. Yang hebat lagi dia pernah jalan di atas air. Di daerah Amerika Selatan Amazon itu ada binatang yang mereka sebut namanya Yesus. Salah sebenarnya Petrus. Kenapa? Karena binatang itu bisa berjalan di atas air, sebenarnya bukan jalan di atas air, cuman dia kakinya kebetulan dia punya kayak sirip kayak bebeknya gitu, yang jadi dia bisa kalau nyebrang sungai itu dia bisa pop sampai dia pulang sana gitu. Binatang itu disebut Yesus. Mestinya Peter gitu. Terus ya Petrus pernah jalan di atas air. Tuhan meyakinkan dia bahwa dia adalah Tuhan. Itu dalam rangka meyakinkan bahwa dia itu Tuhan. Setelah Petrus kemudian pergi memberitakan Injil, ini adalah kebenaran. Saya kasih tahu kalian ini kebenaran. Bahwa kalau mau masuk surga harus bertobat percaya Tuhan Yesus. Ini kebenaran. Berapa mahal kebenaran itu? Yang kau teriak-teriak tadi itu berapa mahal kebenarannya? Ayo kita salibkan dia. Kita salibkan dia. Dia memberitakan Yesus yang disalibkan, kita salibkan dia. Mereka tangkap dia. Mereka mau menyalibkan dia. Lalu apa kata Petrus? Saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Saya tidak layak. Kan kamu memberitakan Yesus yang disalib. Ya udah kita salibkan kamu coba. Mereka mulai paku dia. Dia bilang kalau saya memang disalib, saya kepala sebelah bawah saja. Oke, itu permintaannya kepala sebelah bawah ya. Kita putar aja salib, tinggal kepala sebelah bawah. Itu semua bayar. Harga dengan disalib kepala sebelah bawah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sih berdoa kita semua fine-fine aja. Amin. Nggak ada yang kebalik-kebalik, oke? Amin. Tetapi saya kasih tahu aja. Bahkan besok lusa saja kita lihat apa yang akan terjadi. Apalagi tahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang. Betul nggak? 20 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Nah, yang saya ingin sampaikan hari ini kepada Anda adalah bahwa ketika Anda sudah memahami kebenaran, Anda sudah punya iman. Dan iman Anda berdiri di atas doktrin, di atas pengajaran yang benar. Berdiri seteguh-teguhnya. Berdiri seteguh-teguhnya. Dan ketika iman itu diuji, ujian kan gini. Anak GDC juga ujian ya ini. Kalau ujian langsung, masa anak SD tiba-tiba dikasih soal SMA? Wah, bingung lah dia.
SD dulu, naik SMP, semuanya dilalui, pain. Habis selesai ujian saya tanya, siapa yang saya tanya? Strategi kelas 2. Saya bilang, bisa nggak ujian kamu? Matematika very easy. Wow, very easy. Bahasa Indonesia, melodi katanya, nggak lulus. Kan saya bilang, kamu omong Indonesia sekarang, omong Inggris terus. Omong Indonesia sekarang. Nah, ini ujian, kita bicara ujian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu belajar di kelas. Kamu belajar di kelas. Ya. Ujian secara ini akademik. Wah. Kalau ujian kehidupan, pelajaran kehidupan, itu Tuhan langsung. Tuhan langsung. Enggak tahu kenapa. Kalau mau naik kelas mantap, soalnya harus lebih sulit. Nah, sekarang saya nggak banyak ngajar. Dulu waktu saya masih banyak ngajar, semua mahasiswa tahu. Nah, kalau mereka bilang, gimana Pak? Saya bilang, minggu depan ujian ya. Gimana Pak? Soalnya sulit nggak? Berdoalah supaya soalnya sesulit mungkin. Masa begitu? Iya, saya bilang. Kalau dikasih soal yang gampang, hasilnya murid yang apa? Bodoh. Berdoalah untuk soal yang sesulit mungkin. Dan kamu sehebat mungkin. Betul nggak? Berarti kamu mahasiswa yang hebat, yang sanggup ya, lulus soal yang paling sulit. Soalnya digampang-gampangkan, akhirnya lulus. Ya, sehingga apa? Hasilnya apa nanti hasilnya? Hasilnya nggak tahan, nggak kuat. Nah, maka di sini ujian akademiknya, ya, akademiknya kemarin di WA saya, Pak, ya, itu yang 3 doktrin itu nilai paling rendahnya berapa? Jadi berapa Lina? 90. 90. Kenapa mesti 90? 90 pun masih ada 10% nyesatin orang. Oh, jangan. 90 masih ada 10% bisa nyesatin orang. Apalagi kalau cuma lulus 60, wah ini sih bisa nyesatin banyak orang. Nggak bisa. Nah, ujian kehidupan Tuhan akan taruh. Coba, saya lihat Anda belum bersyukur atas hal-hal yang sulit dalam hidup. Kalau Anda belum bersyukur atas hal-hal yang sulit dalam hidupmu, ya, Anda belum merasa, atau Anda belum dalam minded yang oke, saya masuk dalam latihan Tuhan. Saya masuk dalam latihan Tuhan. Kenapa ya jadi rumit ya? Mau sekolah Alkitab, gitu. Bapak ada masalah, emak ada masalah, nenek juga ada masalah, gitu kan? Kenapa? Iya kan? Halo? Oh banyak masalah, gitu. Oke. Itulah ujian hidup. Nah. Dan kamu harus dapat melaluinya. Jangan ada yang gugur. Oh Tuhan, oke, saya akan lewati. Jadi gini, setiap ada hal yang sulit, kamu mau lihat Tuhan sedang menguji saya. Tuhan sedang melatih saya. Kenapa saya bisa sampai sepertinya keterkurung, panggung sampai di sudut? Posisinya sangat sulit sekali. No way out, ya, jalan keluar. Oh Tuhan, kenapa jadi begini? Kalau misalnya John atau siapa, dia post di Facebook, di mana itu ada anak, itu nyeberangin sungai yang cukup lebar. Mereka duduk dalam styrofoam, tau nggak yang kita biasanya taruh ikan di situ itu.
Itu pas, dia duduk satu anak pas di situ loh. Ya loh. Dan hebat juga loh anak. Bisa nyebrang, ada bawa tas sekolahnya taruh situ nyebrang. Kalau misalnya orang yang buat video itu yang itu maksudnya ya tuh pemerintah nggak ada jembatan, mereka lewat begitu ya loh, pergi sekolah anak SD loh ya loh. Itu paling anak, ditanya anak SD kelas 1 apa 2 begitu. Saya nimpalin di bawahnya itu, saya komentar. Ya. Ini suatu ujian kehidupan. Nanti setelah mereka tua, ini cerita yang hebat yang dia akan ceritakan sama cucunya. Betul nggak? Waduh, kakekmu dulu sekolah, ampun sulitnya tahu. Jangankan jembatan, perahu aja nggak ada, pakai styrofoam itu. Ya tuh, dayung-dayung sampai di seberang sana. Oh, itu kan cerita yang seru. Makanya Musa bilang apa? Kehidupan manusia itu ya dihiasi dengan segala macam kesulitan, dan itulah yang nanti akan diceritakan sebagai sebuah kemenangan. Betul nggak? Waduh, saya juga banyak cerita sama anak cucu saya. Waktu papa masih muda, ya. Untung bukan anaknya Lim Xiaoliu. Nggak ada orang berani nginjil saya. Ya. Tapi saya anak orang miskin. Anak orang miskin. Bayangkan, SD kelas 5 jual es. Saksi hidupnya ada di bawah Bu Ros. Saya kalau saksi hidup kelas 5. Termos di sini, termos. Kalau di Sintang tuh jual esnya tuh pakai lonceng. Ada lonceng. Main, jalan ke sana. Main, orang itu. Itu. Mengalami segala macam hal, ya kesulitan demi kesulitan. Akhirnya kalau di flashback pihak ke belakang ada cerita, betul kan? Ada cerita. Maka itu, kalau kamu mengalami kesulitan, intinya ini, kalau kamu mengalami kesulitan di dalam kamu belajar, di dalam kamu mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan di sini, kamu harus dapat melihat itu pelajaran khusus yang Tuhan berikan kepadamu, dan kau harus lulus. Kau harus lulus. Dan setelah pelajaran demi pelajaran kau lulus. Wah, kau hebat sekali. Saya tahu di asrama aneka ragam orang, bahkan suku semuanya. Kalau kamu ditempatkan dengan si Anu, yang makin pusing karakternya segala macam, itu makin tantangan, betul nggak? Nanti kamu keluar, kamu tamat itu kan kamu akan menyelesaikan persoalan orang loh, menyelesaikan persoalan orang. Nah, yang paling susah ini, waduh, Tuhan kok tahu saya sama dia. Yang ketiaknya paling bawah itu paling bagus gitu. Itu paling bagus. Wah, Tuhan kasih saya tantangan khusus. 1 semester harus membiasakan hidung saya dan tetap tersenyum, manis, indah. Itu kan begitu, ya dong. Betapa hebatnya. Setelah kamu lewat nanti, ya kan? Oh, kamu akan banyak kenangan, saya kasih tahu. Kamu akan banyak kenangan. Lihat itu foto kami. Tahu nggak itu semua cewek, kenapa saya sendiri lagi? Kamu ada ceritanya, gitu ya. Walaupun mukanya nggak lihat semuanya pakai masker, gitu ya. Tapi kamu tahu, itu semuanya itu saudari saya. Kok gitu? Saya kasih tahu, tinggal di asrama itu banyak kenangan yang nanti kamu akan ingat seumur hidup kamu, dan itu semuanya akan sangat indah, sangat indah sekali. Oleh sebab itu lewatilah dengan iman. Jangan membiarkan panah api si iblis menggugurkan imanmu dan ketetapan hatimu untuk menjadi hamba Tuhan.
apapun yang terjadi. Ingat itu, apapun yang terjadi. Oke? Mantap, kita berdoa. Ya, Pak Stephen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini merenungkan dan mendapatkan siraman firman-Mu yang kiranya menolong supaya setiap individu tempat ini bisa mendapatkannya dan menerimanya dan melakukannya. Bimbing Tuhan segala aktivitas kami hari ini, telah memulai hari ini dengan menyanyi dan merenungkan kebenaran, agar kami dapat memuliakan Kau sepenuhnya pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Masih